Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Seperti biasa, kali ini kita masih akan tetap ngobrolin seputar dunia perpinjolan ya, terlebih buat kalian yang sedang galbay. Nah, ada kabar baik nih buat sebagian orang ya, buat kalian dah yang punya tunggakan kecil atau sisa kredit yang nilainya itu di bawah 1 juta. Karena katanya sekarang kalau ada orang yang ya punya utang di bawah 1 juta ya, atau kreditnya itu tinggal sisa di bawah 1 juta, itu nggak akan muncul lagi di slik OJK. Apakah hutangnya itu berarti dihapus? Atau ini sudah berarti aman? Atau mungkin pinjol udah nggak bisa nagih lagi? Nah, selengkapnya akan kita bahas di video kali ini, jadi pastiin kalian menontonnya sampai selesai. Jadi teman-teman, pemberitaan mengenai aturan baru OJK itu sudah diumumkan sejak April 2026 kemarin ya. OJK udah ngelakuin optimalisasi slik dengan menetapkan kalau informasi kredit atau pembiayaan dan itu di bawah 1 juta udah nggak lagi ditampilkan dalam laporan slik yang digunakan sebagai salah satu referensi dalam proses analisis kredit ya. Jadi perlu dipahami di sini yang berubah adalah informasinya aja yang ditampilkan dalam laporan slik dan bukan penghapusan hutangnya. Nah, kenapa OJK mengeluarkan kebijakan yang seperti ini? Karena sebelumnya kan itu tuh banyak calon pembeli rumah subsidi itu terkendala karena punya tunggakan dan itu nominalnya nggak seberapa gitu loh. Jadi itu sih, karena itu bukan karena untuk membantu galbay, bukan, tapi karena sebelumnya itu banyak banget calon pembeli rumah subsidi yang mengalami kendala karena punya tunggakan nominal kecil. Sehingga sekarang sudah dibuat lebih proporsional biar masyarakat itu yang punya tunggakan kecil masih bisa mengakses pembiayaan ya, terutama untuk program itu KPR subsidi dan pembiayaan UMKM. Nah, jadi misalnya kalian dulu masih punya utang 5 juta nih. Nah, terus setelah dicicil sisanya itu tinggal 500.000. Pertanyaannya masih masuk slik atau enggak? Nah, di sini kan awalnya memang 5 juta, tetapi sisa kalian itu tinggal 500.000. Yang dilihat itu bukan nominal awalnya, teman-teman. Yang dilihat ya sisanya itu, sisa 500.000. 500.000 kan berarti dia di bawah 1 juta ya. Jadi kemungkinannya memang mengarah ke udah nggak ditampilin lagi di slik informasi kalian ini. Ya, sesuai dengan yang udah OJK jelasin, kalau salah satu acuan yang digunakan informasi ini akan muncul di slik atau enggak ya sisa saldo kredit kalian itu gitu, bukan yang awal tadi, bukan yang 5 juta, bukan. Tapi alangkah bijaknya kalian juga cek sendiri, jadi cek 2 kali loh. Misal kalian ingat, oh utangku tinggal 500.000, jangan hanya sebatas ingat aja, cek lagi di e-Debslik ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Takutnya biasanya nih orang kalau udah cepet seneng ya, misal udah yakin, wah udah pasti dihapus nih dari slik, nanti kayak seakan-akan merasa terlena gitu loh, udah terlanjur aman, malah dia nambah hutang lagi secara nggak sadar, takutnya kan gitu. Makanya perlu cek lagi di e-Debslik gitu, karena tujuan ini bukan biar kalian itu makin berani berutang, enggak, justru emang buat ngeringanin beban teman-teman yang pengen membutuhkan itu subsidi itu tadi dan UMKM itu tadi gitu ya. Jadi pastiin dulu statusnya sebelum kalian senang, cuman mastiin doang kok, bentar, lihat aja di e-Debslik dulu. Terus ada catatan yang perlu kalian ketahui bersama juga terkait kebijakan ini. Ada miskonsepsi yang beredar di masyarakat ya. Yang pertama, kesimpulannya apa tadi? Tidak tampil di slik bukan berarti utang kalian lunas ya. Utang kalian itu masih ada dan kalian masih punya kewajiban untuk membayarnya ke pinjol ya. Yang berubah hanya informasinya aja yang muncul di laporan slik. Dan informasi yang nggak dicantumin di slik juga bukan berarti kalian berhenti ditagih dari pinjol. Mereka tetap bisa aja melakukan proses penagihan gitu kan.
Tuh, jadi jangan sampai salah mengartikan perubahan SLIK itu dengan penghapusan hutang dan berhenti ditagih. Jadi kesimpulannya cukup sederhana ya teman-teman. Kalau kalian emang mendengar berita tersebut bahwa hutang di bawah 1 juta udah nggak lagi masuk ke SLIK OJK, itu memang benar. Tapi ya yang berubah cuman informasinya aja yang ditampilkan di SLIK. Sehingga mungkin akses kalian untuk mengajukan subsidi KPR atau UMKM itu akan lebih dipermudah dan menjadi tidak terkendala seperti dulu lah ya, berkurang gitu. Dan itu bukan berarti menghilangkan hutang dan juga bukan berarti proses penagihan kalian dihentikan. Seperti itu, semoga bisa dipahami bersama ya, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.